Welcome to BSS TV. Sudah beberapa bulan semenjak event BSS terakhir di Pascal, akhirnya kita bisa ketemu lagi teman-teman semuanya. Di acara BSS TV kita punya banyak banget program menarik buat temenin kamu di rumah. Kita punya yang namanya Talk Show CS Kami. Ini adalah isinya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama tokoh-tokoh yang selalu mensupport BSS dari awal sampai hari ini. Terus kita punya review brand. Jadi kita bakal mereview brand-brand yang sedang hype banget saat ini. Dan tentunya kita juga punya program yang namanya Video React. Kita bakal mereact video-video lagi viral saat ini yang bakal bikin diem di rumah kamu semakin asik. Tanpa tunggu lama lagi, kita masuk di program Talk Show CS Kami. Wah, gila. Tokoh hari ini tuh kita punya seorang atlet BMX. Dia ini adalah legendnya BMX. Terus juga seorang musisi yang sudah terkenal banget. Tanpa tunggu lama, kita panggil aja Yopi Widianto. Woi! Bentar. Gua bukan musisi lagi. Karena Yopi baru langsung kepikirannya kaget. Nah, bisa nyanyi nggak, Pak? Sedikit tapi serak-serak bocor. Tapi sebelum kita mulai, kita mau ngasih tahu ke semuanya disclaimer-nya bahwa kita semua sebelum ngadain video ini ya, kita udah swab antigen, rapid, PCR, masker selalu pakai, masker medis, masker bangkoang, semuanya kita pakai. Ini udah disinfektan selalu, jadi kita benar-benar taat prokes. Jadi berarti kayaknya dibuka nih? Kita buka. Wah, gila, Opa Yopi, apa kabar Opa Yopi? Puji Tuhan sehat. Kita terakhir ketemu pas Pascal kemarin ya? Ya, bulan Mei. Oh iya Mei, Ya, pas puasa kan ya? Ya Pas puasa Mei, Juni, Juli, berarti udah 2 bulan kita gak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Opa, astaga, semakin hari ini Opa semakin ganteng Opa. Wajib itu mah. Tapi sebelum kita ngobrol, saya mau ucapin selamat ulang tahun buat anaknya ya. Oh, kemarin baru ulang tahun kan ya? Iya, betul. Yang keberapa kemarin tuh? 13 13 ya? Iya. Apa ada berapa anak sih Opa? anak. Hah? Kok dihitung? Ya banyak lah. Aduh, banyak ya. Opa Yopi, jadi buat teman-teman semuanya mungkin banyak sekali sudah mengenal Opa Yopi, dan juga mungkin ada beberapa orang yang nonton ini belum kenal sama Opa Yopi. Jadi Opa Yopi ini adalah seorang atlet ya, bisa dibilang atlet ya? Mantan mungkin Atlet ya? mantan atlet BMX. Opa juga ini seorang yang benar-benar sangat aktif di komunitasnya. Jadi kita bakal bahas juga tentang kehidupannya Opa, terus kehidupan di komunitas seperti apa. Opa, komunitas itu apa ya? BMX apa sih Opa tuh namanya komunitasnya? Yang sekarang lagi digarap ini? Kalau kita bicara soal komunitas, ya mungkin saya besar di komunitas sepeda BMX. Sepeda BMX ya? Ya gitu. Jadi mungkin flashback sedikit ya. Saya main BMX atau main di Extreme Sport sekitar tahun 84-85 lah. Oke lah. Berarti Opa ini main di Extreme Sport 84, 85. Kalian bisa tebak gak umurnya Opa berapa? Opa berapa tahun sekarang Opa? 47 tahun ini. 47 tahun ini? Ya. Long life Opa, panjang umur selalu, 47 masih aktif main BMX. Sampai saat ini masih aktif kan? Masih main. Ya at least seminggu 2 kali lah main. Oh, masih main ya? Berarti mungkin salah satu tips atau apa ya, resepnya Opa biar awet muda adalah main BMX ini ya? Iya. Oke. Biar gerak aja badannya. Kan kalau badan kita gerak, olahraga kan panas ya di dalam. Iya. Jauh dari penyakit. Oh salah satu yang bikin imunitas kita semakin naik ya? Iya. Opa, oke. Opa di umur 47 ini tadi punya anak berapa tadi Opa? Harus dijawab. Harus dijawab dong, ada berapa Opa? Kita penasaran. Tuh 2. Total nih. Total? Lo kok udah? 6 kayaknya. Ada 6? 6. Ada 6 orang. 6. Dan Opa lagi LDR nih katanya nih, bener apa? Lagi apa? LDR katanya? LDR apa tuh LDR? Long distance relationship. Oh. Bener nggak Opa?
Katanya lagi Enggak juga. LDR. Enggak lah. Oh, enggak. Biasa aja. Biasa aja ya? Iyalah. Oke. Just enjoy my life. I just enjoy my life. Ini salah satu yang saya suka dari Opa adalah ketika orang lain biasanya suka ribet sama urusannya, suka ribet sama kehidupannya. Opa ini salah satu orang yang kasarnya mah bodo amat lah. Enggak Ya, juga sih. Jalan kayaknya jalan aja lah. Neuk truk. Iya kayak apa tuh kayak neuk truk banget gitu. Bener ya Pak ya? Ya kalau saya sih berusaha supaya menghindari dari masalah apapun itu gitu. Karena saya nggak mau ribet gitu loh. Karena di dunia ini udah kusut gitu. Jadi hal apapun ya berusaha supaya nggak usah complicated lah gitu. Jadi kita cari solusinya gitu. Kalau memang kita stuck, kita cari solusi. Udah itu aja, beres. Oke, berarti intinya adalah kalau ada masalah apapun ya solusi dan solusi. Iya benar. Terus Ya, baik. jadi kalau misalnya kita stuck, ya kita harus bisa cari solusi gitu. Oke. Biasanya kalau misalkan saya pribadi nih Opa, ketika saya mencari solusi itu kan suka bingung ya. Suka anjir harus gimana nih. Nah Opa, kalau misalnya mau cari solusi itu kan harus ada kayak dapetin ilham dulu kah atau ngelakuin apa dulu kah bisa dapat solusi itu? Nah kalau soal itu saya nggak tahu, cuman teman-teman saya bilang kalau saya udah di pojok pasti saya punya jalan keluar gitu. Kalau posisinya orang lain seperti saya mungkin udah gibah gitu. Iya, betul. Tapi kalau saya ya nggak tahu, selalu ada. Ya mungkin karena saya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Tapi kalau memang misalnya masalah itu nggak perlu diselesaikan, ya udah gitu loh. Untuk apa diselesaikan gitu? Karena ada beberapa masalah yang memang harus kita selesaikan, ada yang nggak usah. Ya. Contoh misalnya orang punya utang, tapi nggak mau bayar. Ya tinggal sekarang kita ikhlas gak? Ya udah, ikhlasin aja gitu. Tapi kalau kita mau menyelesaikan, ya terus ya dibebrek, bayar utang. Iya. Rudatnya. Malah jadi rudet gitu ya. Betul. Ya udahlah gitu. Oke. Berarti bukan rezeki kita. Berarti belajar ilmu ikhlas itu ya? Iya. Belajar berapa lama Opa dari mungkin perjalanan Opa dari Baru kemarin belajar ilmu ikhlas. Oke, beres pertanyaannya, kita lanjut. Saya naruh panjang. Oke, ternyata baru kemarin Opa belajar ilmu ikhlas. Saya pengen stalking Opa, liatin kayak di story-nya banyak banget event lagi Opa jalanin ya kemarin. Iya. Terus Opa juga aktif di YouTube juga. Terus juga banyak banget produk yang endorse Opa. Nanti kita bakal ngobrol ke sana. Iya. Karena saya yakin semua orang di sini tuh kalau nonton, saya tuh pengen loh di endorse, saya tuh pengen loh kayak hidupnya kayak mau main gak punya baju tiba-tiba ada yang dapat. Jangan mau. Kenapa gak mau? Nggak enaken. Nah, gak enak. Kenapa? Di saat orang-orang bayar itu ternyata Opa ngomongnya jangan mau. Nanti yang penasaran tahan dulu. Kita bakal ngobrol nanti. Saya penasaran satu. Jadi tadi sebelum Opa datang, kita briefing. Terus ada yang ngomong gini, ntar coba tanyain ke Opa tuh katanya playboy loh. Tanyainnya bener nggak, bebek Opa? dong, tanyainnya bebek. Ya, kalau tanyain BMX, semua podcast atau semua video yang ngobrol sama Opa itu pasti ngomonginnya BMX. Kita ngobrolnya yang lain aja dulu. Boleh. Katanya Opa ini playboy, bener Opa? Enggak. Yakin? Enggak, yakin. Kenapa Opa bisa ngomong gak playboy? Ya karena saya bener aja gitu loh. Bener. Ya mungkin karena orang mikir saya seperti itu karena mungkin obrolan saya kan yang terlalu bisa dibilang vulgar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih itu biasa-biasa aja dan obrolan itu kan saya sampaikan atau waktu saya ngobrol kan sama teman-teman yang memang deket dengan saya gitu. Tapi kalau memang yang baru kenal kan nggak mungkin juga saya udah tak gitu kan. Yes. Jadi ya canda aja sih sebetulnya buat suasana itu jadi hidup, jadi santai, chill, friendly, gitu aja sih. Berarti ada ungkapan Opa playboy itu adalah sebuah hoax ya? Enggak ya? Karena Opa sebenarnya adalah seorang BMX sejati yang memiliki hati yang sangat-sangat setia. Setia sama BMX ya? Setia sama BMX. Ujung-ujungnya tetap di BMX ya. Sekarang Opa di Bali apa stay di Bandung lagi? Kebetulan saya harus di Bandung dulu. Tapi tetap akan balik ke Bali karena memang domisili dan KTP saya di sana. Sekarang udah di Bali KTP sana ya? Sudah. Sebelumnya di mana sih Pak kalau di Bandung tinggalnya? Bandung, orang tua ada di daerah Cijerah. Berarti apa masuk ke Bandung ya? Maksudnya Bandung ya? Bukan Cimahi kalau Cijerah ya? Iya. Oke. Dari tahun 84 sampai 85 itu udah main BMX. Iya. 84 itu main BMX sudah mulai profesional atau hanya main BMX? Jadi gini ceritanya soal BMX, saya kenal BMX itu dari SD. Sekitar kelas 3 ya. Kelas 3 saya udah ke sekolah naik sepeda. Pada saat itu memang sepeda itu hanya sebagai transportasi. Yes. Karena saya ingin mengurangi beban orang tua. Itu. Jadi saya naik sepeda,
terus SMP saya udah mengenal yang namanya trik dari BMX itu sendiri. Jadi kalau dulu mah saya belajarnya dari majalah gitu kan. Jadi teman-teman punya majalah luar, terus kita lihat, terus video dari video zaman dulu, zaman beta ya. Kita belajar. Jadi SMP itu saya udah mulai bisa menginjak ke arah ke profesional. SMP kelas 2, kelas 3 mungkin saya udah ikut lomba pada saat itu. Pada saat itu sudah mulai ada juga, maksudnya udah ada komunitas BMX di Bandung pada saat itu cukup besar. Cuman pada saat itu hanya ada dua kategori, freestyle sama racing. Balap gitu ya? Ya, kalau racing itu kayak motocross lah, karena BMX itu kan kepanjangannya bicycle motocross atau bicycle moto X. Moto X ya? Gitu. Jadi mereka membuat sepeda sedemikian rupa agar mirip dengan sepeda motor untuk motocross. Nah, saya starting saya mulai dari racing saya belajar ke freestyle ya? Gitu. Sampai saya pindah ke Bali tahun 97 kalau nggak salah. Oh, udah di Bali juga udah lama ya? Udah lama ya. Umurnya juga udah 47. 97 berarti kurang lebih 24 tahun ya? Ya, 24 ya, segituan lah. Dan bisa dibilang yang masih main BMX di angkatan saya, ya saya ini gitu. Ya, bukan berarti main, tapi saya masih fokus di dunia. Ya. Kalau sekarang nih, saya pengen belajar BMX, saya bisa lihat YouTube. Ya. Kayak misalkan Bunny Hop caranya secara detail ya, seperti ini. Terus kayak muter-muter 360 atau apa, cara seperti ini. Kalau zaman dulu kan tadi kata Opa hanya lihat dari majalah, terus hanya lihat dari mungkin kayak VCD atau beta tadi itu yang zaman dulu tidak sedetail saat ini kan. Betul. Itu cara belajarnya gimana Opa kalau zaman dulu? Ya belajar kalau dari buku ya lihat buku. Di buku kan hanya gambar tuh. Ya betul. Nah, kita tuh mikir kalau di buku tuh kan foto udah jadi misalnya dia udah berdiri cari picker gitu. Ini awalannya gimana gitu ya, akhirannya gimana. Nah, kita cari yang akhirnya kita mendapatkan kalau foto ada sekuen, awalannya begini, akhirnya begini. Terus kita lihat juga di video, kayak gini, ya kita praktekin. Berarti emang lebih waktu zaman dulu orangnya kayak istilahnya lebih ngulik lah ya. Iya, benar. Lebih ngulik kayak ini hanyalah dari foto, tapi gimana caranya kita cuma lihat foto, kita bisa ngelakuinnya secara real. Betul. Dan dulu kan nggak ada sekolah. Jadi ya mungkin kalau di luar negeri mungkin ada ya. Tapi pada saat itu di Indonesia kan nggak ada gitu. Hanya komunitas kita kumpul gitu kan. Kamu bisa ajarin kayak gitu aja sih. Saling tukar trik aja. Ya. Berarti teman-teman semuanya, kalian semua yang saat ini bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat media sosial lainnya, kalian sangat beruntung. Beda dengan zamannya Opa, ketika pengen belajar apapun semuanya ya harus cari tahu sendiri. Harus lihat majalah. Dulu majalah apa Opa ya kayak gitu? Dulu saya pertama kali dapat majalah Hai. Yang Indo. Iya betul, karena kan si majalah itu kan ngeliput kegiatan kaula muda kalau zaman dulu namanya. Kaula muda. Kaula muda gitu aja. Iya. Nah, dari situ terus ada majalah dari luar negeri, ada BMX Plus. Belajar dari sana. Berarti dari si majalah-majalah itu sampai akhirnya bisa ini ya. Dulu di zaman Opa pertama kali belajar, ingat ya siapa yang jadi idolanya Opa di BMX ini? Untuk di luar negeri ada Eddie Viola, Martin Aparijo. Saya kurang tahu nama-namanya. Karena sepedanya dia, saya pakai juga gitu. Pada saat itu? Ya. Pakai brand GT, jadi saya pakai juga gitu. Tapi zaman dulu kayak peralatan sepeda, BMX itu kan standar ya, maksudnya kayak sepeda warnanya kayak gitu-gitu udah komplit. Maksudnya ketika cari di pasar ada, mau beli ini ada gitu. Kalau pada saat itu di Bandung, karena saya besar di Bandung, ya lahir di Bandung, ya di toko-toko mereka jual. Sambil udah buka belum? Udah ramai berarti ya? Kayak 80-an itu ya? Iya, mereka jual sepeda 1 unit gitu kan. Ada spare partnya juga. Berarti nggak terlalu kesulitan lah ya buat mendapatkan si BMX-nya ini ya. Iya. Pertanyaan yang paling besarnya adalah, kan extreme sport pada saat itu banyak Opa. Iya. Kok malah BMX Opa? Kan banyak loh, kenapa sih? Apa sih dari hal BMX ya? Aduh, saya suka BMX. Yang tadi saya bilang, karena sepeda itu menjadi sarana transportasi untuk saya. Itu aja sih. Itu aja, berarti kalau dulu sarana itu ya? Transportasinya sepatu roda, mungkin saya main sepatu roda. Tapi saya adanya sepeda, ya udah sepeda. Barang mewah nggak pada saat itu? Sepeda. Pada saat itu, iya. Barang mewah ya?
Ya disebut mewah nggak? Ya kalau menurut saya mewah karena saya ngalamin yang dikasih, yang memulai dari sepeda mini, warisan dari kakak saya. Ya. Kemudian saya dibelikan sepeda sama ayah saya, walaupun sepeda bekas. Terus akhirnya hilang, terus akhirnya saya beli sendiri sampai sekarang. Ya menurut saya mewah. Mewah ya. Karena saya beli sendiri gitu. Ya itu ada nilai lebih ya. Ya. Ada yang lebih ya. Ingat nggak berapa kira-kira kalau misalkan dirupiahin sekarang harga sepeda zaman dulu tuh berapa apa kira-kira? Pokoknya ayah saya belikan sepeda BMX 15.000. 80-an ya? Iya. Kurang lebih ya, berapa ya kayaknya kalau di konversi sekarang berapa kira-kira? Ya sepedanya juga biasa gitu. Jadi tidak terlalu yang bagus banget gitu. Jadi, yang penting bisa dipakai lah ya. Gitu. Cuman ya saya coba modifikasi gitu. Terus akhirnya saya beli pada saat itu saya beli lagi berapa ya? 150.000 kayaknya satu set. Tapi itu udah brand gitu, udah yang bagus lah. Iya udah bagus. Saya dulu pertama kali beli 2000 berapa ya? Saya beres sunat beli sepeda juga BMX tuh Haro. Itu udah bagus ya. Iya. Tapi nggak bisa pakainya. Jadi nggak bisa buat freestyle, kayaknya buat jalan-jalan doang karena mungkin karena di daerah saya nggak ada yang main gitu nggak ada. Dulu ada Agoni, cuman dia ya kayak kita malu lah mau minta diajarinnya ya. Jadi saya tuh waktu dulu main itu saya belum pernah memiliki sepeda satu unit baru beli dari toko saya beli gitu, belum pernah. Terus bisanya gimana? Jadi rakit? Ya itu jadi yang dibeliin sama ayah 15.000 terus hilang terus akhirnya beli lagi saya 150.000 bekas. Oke. Ya terus ya sampai sekarang gitu. Sekarang ya beli baru gitu. Baru ya. Tapi belum pernah saya beli satu unit baru gitu. Jadi saya cuma kalau sekarang saya beli part aja, saya mau beli ini, beli itu. Oh iya, part. Digabungin ya. Jadi karena saya pengen punya BMX yang betul-betul bagus. Ya karena emang setahu saya kayak BMX kayak keluar apapun itu dipakai secara personal, itu biasanya settingannya ya gimana enaknya kita kan ya. Ya mungkin apa yang kata Opa ini enaknya kayak gini belum tentu enak menurut saya kan ya. Betul seperti itu kan. Ya. Oke, Opa. Dan saya juga sempat main skateboard skateboard. Main aja atau mencoba ke pro-nya kalau lebih profesional? Main ya karena mungkin bosan ya main sepeda terus, dan pada saat itu juga sepeda kan nggak selalu ngetop gitu kan, ada pasang surutnya lah. Ya, betul. Saya coba main skateboard, main sepatu roda, tapi ya tetap aja memang jiwa udah di sepeda, di BMX ya di BMX. Benar kata Opa tadi kita ngomong playboy, saya mah setia sama BMX, ternyata benar. Gila Opa yang penting.